Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Abdullah, khudh jawali fi sayyarah. Fi jamba kursi, ha. Taib. Kita Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masuk ke pelajaran baru di sini. Masih sama Mawaidnya Ibn Umar. Perhatikan Pak di sini. Ini pelajaran besar untuk kita semua. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan laqad ishna burhatan min dahrina. Kami pernah lama hidup beberapa zaman. Wa inna ahadana yu'tal iman qabla al-Quran. Dan kami itu diberikan iman sebelum kami menghafal Quran. Jadi iman duluan kokoh, baru apa? Al-Qurannya hafal. Wa tanzilu surah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan turunlah surat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayata'allamu halalaha wa haramaha. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari yang halal dan yang haram dari surat tadi. Wa ma yanbaghi an yuqafa indahu fiha. Dan Nabi pelajarin apa saja yang dapat kita ambil faedahnya dari surat tersebut. Kama ta'allamuna antumul Qur'an, sebagaimana kalian belajar Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Nabi juga belajar sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempelajari mana yang halal dan mana yang haram. Akhwat. Naam, taib. Thumma qal, kemudian Ibnu Umar mengatakan laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'an. Dan ternyata saat ini banyak sekali orang-orang mempelajari Al-Quran Al-Karim. Fayaqra' ma baina fatihatihi ila khatamatihi. Mereka mempelajari Al-Fatihah dari awal Fatihah sampai terakhir. Surat apa terakhir? An-Nas. Ma yadri ma amiruhu wa ma zajiruhu. Dia ini enggak faham apa yang Allah perintahkan sama apa yang Allah larang. Wala ma yanbaghi an yuqafa indahu minhu. Dan dia enggak tahu apa yang dia itu dapat kita ambil faedahnya. Yansuruhu nasrad daqal. Akfalta? Khalas? Akfalta? Naam. Taib. Yansuruhu nasrad daqal. Yang mana dia ini Masya Allah seperti menebar buih-buih kurma yang kering. Kurma kering nih, ya sulit kita, apa yang mau kita ambil faedah dari situ? Kurma udah keras, kurma yang sulit untuk dinikmati. Jadi orang baca Quran dan dia itu nggak paham apa yang halal dan apa haram, dan dia terus nggak memahami isi Al-Quran Al-Karim, itu sulit memang. Nah, Masya Allah. Dan itu bahaya, bahaya. Dan itu harus kita perhatikan. Makanya Masya Allah, kata para ulama, apa yang dapat kita ambil? Harusnya orang itu kapan sudah dekat dengan Quran, sudah ngafal Al-Quran Al-Karim, sudah mulai untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, seperti antum di pondok ini, itu harusnya semakin banyak ayat Qurannya, semakin apa? Semakin nambah imannya. Karena para sahabat, semua para sahabat itu pertama kali yang mereka kokohkan itu bukan hafalan Quran, tapi apa? Iman yang pertama. Makanya dengan adanya iman, habis itu dengan dikokohkan dengan Al-Quran Al-Karim, nanti dengan mereka menambah hafal Quran, semakin nambah pula imannya. Itu yang Allah firmankan, Masya Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang Allah cintai, Masya Allah, kapan mereka ini dibacakan ayat Al-Quran Al-Karim, zadathum imana, mereka nambah keimanan. Sekarang banyak sekali orang dibacakan ayat Al-Quran bukan malah khusyuk, bukan malah mentadabburi, malah kepanasan. Ada? Ayo wallahi ada. Ana pernah kejadian, Masya Allah, salah satu ikhwan datang ke rumah ana.
Afwan, waktu itu di kantor. Tiba-tiba datang ke kantor. Ustaz, afwan Ustaz, tolong ruqyah istri ana gini 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 gini. Kenapa istri antum, Mak? Ini tadi diputarkan Al-Quran Al-Karim, tiba-tiba kok malah kepanasan, matikan sampai akhirnya kesurupan. Masya Allah. Pas anak rumah sana memang betul kesurupan. Sebabnya diputar murotal, cuman murotal saja, bukan orang yang bacakan, tapi apa? Murotal. Ada nggak orang dibacakan murotal Quran malah kepanasan? Banyak orang yang sudah kadung diganggu sama siapa? Syaitan. Orang yang membiarkan akses syaitan itu terbuka lebar, dan bahkan banyak orang-orang dikuasai oleh syaitan. Nasallallahu alaihi afiyah. Sebabnya apa? Mereka nggak pernah tadabbur Quran. Pun kalau mereka membaca Al-Quran, mereka nggak ngerti apa yang mereka baca. Pak, sekarang gini aja. Selama umur kita dari kita lahir sampai saat ini, mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun dan sebagainya. Taib. Siapa dari kita yang ngerti apa yang dia baca dalam bacaan sholat dari takbir sampai salam? Atau kita cuma mengucapkan seperti mengucapkan robot nih, Pak, bedanya. Makanya sekarang kan ada istilahnya intelijen apa? AI ya, yang kecerdasan buatan gitu loh. Jadi cerdasan itu buatan. Ada banyak orang-orang yang takut dengan teknologi AI ini dan sebagainya. Tapi banyak juga yang mengatakan nggak ada masalah AI itu. Kenapa? Bedanya AI sama kita, mereka itu robot nggak ada perasaan. Tapi kalau manusia ada apa? Perasaannya. Naam, sahih. AI ini Pak, Masya Allah, bisa dia niru suara fulan wala allan, bisa dia baca Quran, bisa. Antum suruh aja dia baca Quran, bisa Pak, dengan teknologi saat ini. Bahkan ada AI ini yang bisa niru suara Syekh fulan. Kita tinggal ketik saja nih Pak, ketik teksnya, nanti disuruh tiru suara Syekh siapa, bisa Pak, persis. Ada salah satu teknologi mirip suara sama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mirip semirip-miripnya. Tapi bukan beliau itu, karena memang nampak sekali teksnya itu Pak, saya adalah AI, tapi suaranya Syekh Shalih Fauzan. Hati-hati dari istilahnya teknologi saat ini. Itu yang disampaikan di ketikan itu. Jadi Pak, tapi beda sama kita manusia. Nah, bedanya kita dengan mereka Pak, kita ini ada perasaan, kita itu bisa mentadabburi. Jadi bukan cuman baca gitu saja. Nah, kalau kita Pak nggak ngerti apa yang kita baca, berarti kita sama dengan robot. Nggak ada bedanya Pak. Macam Allahu Akbar. Allahu Akbar pun yang dibayangkannya bukan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan dia, bukan. Kalau kita udah sering sampaikan Pak, Al-Hasan, Masya Allah, Zainal Abidin, itu setiap kali wudhu selalu nangis habis wudhu. Kenapa? Dia mengatakan kaifala abiki wa ana waqifun baina yadi rabbi. Gimana aku ini enggak menangis sedangkan aku hendak berdiri di hadapan siapa? Allah. Dia faham Pak, dia awal pertama kali yang diucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kan berarti dia kecil di hadapan Allah. Dia udah ada perasaan itu. Nah, kita ini salahnya, kita baca Quran tapi kita nggak paham apa maksudnya. Kita sholat, kita nggak ngerti apa maksudnya. Kita istiftah, apa doanya? Antum apa biasanya? Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira? Taib, yang pendek aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang tahu Pak artinya? Anak kasih hadiah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ringkas itu. Tapi apa artinya? Banyak dari kita, iya ya, kok selama ini anak nggak ngeh gitu loh. Anak nggak ngerti apa yang anak baca. Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat, dari dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak orang-orang yang nggak paham apa yang dibacakan, apa yang diucapkan. Dia itu ngambang gitu saja Pak. Makanya banyak nggak orang sholat nggak khusyuk? Banyak. Kenapa mereka nggak khusyuk ketika sholat? Jawabannya cuma satu, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka
ucapkan, itu saja, bas itu. Makanya kita ini diperintahkan ngerti apa yang kita baca. Nah, bedanya kita dengan mereka nih Pak, kalau kapan kita Masya Allah mendengarkan ayat Al-Quran Al-Karim, kita tahu isinya Pak, kita bisa menangis itu, kita bisa semangat di situ, iman kita bisa bertambah. Karena kenapa? Karena kita memahami apa yang kita baca. Nah, inilah pentingnya Pak. Makanya pertama kali yang kita bangun anak-anak kita pendidikan itu, jangan antum fokus dulu dengan target banyak-banyakan hafalan Quran. Jangan. Tapi pondasi pertama, targetnya itu mereka kenal dengan Allah, ma'rifatullah. Kenal dengan siapa? Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi. Kenal dengan siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tanamkan iman dulu, tauhid dulu. Pak, apa fungsi banyak hafalan Quran? Ternyata mereka ini disuruh sholat nggak ngerti, nggak mau. Ada di beberapa sekolah kadang-kadang, mungkin sekolah Islam semisal, atau semisal kutabnya dan sebagainya, dipelajari Al-Quran, Al-Quran Karim, Al-Quran terus Pak, Masya Allah. Tapi nggak dikenalkan bagaimana pendidikannya para ulama salafus saleh kepada anak-anaknya. Mereka nggak ngerti siapa Allah. Mereka nggak tahu konsekuensi kita ini dekat dengan Allah itu apa. Kalau kita mau dekat dengan Allah, apa syaratnya? Mereka banyak yang nggak ngerti. Mereka banyak yang nggak tahu. Jadi kapan disuruh sama umminya untuk sholat, bukan ke masjid, kemana? Kantin warung sebelah. Nah, sholatnya, oh iya, pergi dia keluar. Tapi kemana? Ke warung, nggak ke masjid. Dia nggak ngerti apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa perintah Allah. Itu banyak Pak, wallahi banyak. Kenapa? Karena salah metode mengajarkan anak-anak dengan Al-Quran Karim. Makanya disebutkan, Masya Allah, kita sebutkan ulama salaf zaman dahulu itu nggak pernah mereka itu dicekokin hafalan Quran, kecuali mereka akan memahami apa isinya. Jadi bukan banyak-banyakan, bukan target banyak-banyakan. Sekarang ini aja, banyak nggak sekarang orang hafalannya itu banyak, tapi kapan dites nggak bisa? Banyak nggak? Siapa dari antum yang paling banyak hafalan Quran? Siapa? Hah? Siapa? Najib kam anta hafidh min Quran? Berapa Qurannya? Aina Najib? Aina? Anta kam hafidh min Quran? Berapa Qurannya? Kam? 10, Masya Allah. Siap dites enggak? 6 sahih. Wala tulab kita, wala santri kita dan sebagainya. Banyak kita bilang berapa juz? Ana 20 juz'an, ana 20 juz. Taib, tes sekarangnya enggak siap. Kenapa? Fokus di memperbanyak hafalan baru, lupa dengan hafalan apa? Lama. Ini salah. Kalau ulama salaf zaman dahulu, Masya Allah, para sahabat semua mengatakannya, kunna nata'allam minan Nabi SAW asyra ayatin. Kami mempelajari sama Nabi SAW itu cukup 10 ayat, bas 10 ayat. Sampai kapan? Sampai kami memahami isinya, kami praktekkan isinya, kami mengetahui mana halal mana haram, kami mengetahui sababun nuzulnya. Kalau seandainya kami ini sudah betul-betul nguasain, baru dilanjutkan dengan ayat yang lain. Nah sekarang Masya Allah banyak orang-orang ini nggak ngerti, mau banyak-banyakan hafalan apa? Quran. Sebenarnya yang penting itu isinya. Makanya yang Allah perintahkan itu bukan cuman baca Quran, tapi tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mau memikirkan apa sih isi Al-Quran Karim? Apa isinya? Pak, beda loh. Macam gini, ana sering sampaikan ke antum, kalau seandainya ada Pak Presiden ngirim surat ke ana, Presiden luar negeri ngirim surat ke ana nggak ngerti apa isinya, Pak, ana cuma baca, ana lihat aja, tapi ana nggak tahu apa isinya. Selesai. Itu rugi di ana. Nah, wallahi rugi. Tapi dengan teknologi zaman sekarang, Pak, ana akan berusaha cari apa yang dia mau. Ini pengirim ini mau apa dari ana? Sekarang kan Pak sudah banyak istilahnya teknologi yang udah canggih. Sekarang tinggal buka apa? Google Translate. Kalau dulu pakai Alpha Link ya.
yang apa, berapa kosakata itu al-faling. Dulu kan banyak kawan-kawan punya al-faling biar bisa menguasai mufradat bahasa Inggris. Nah, sekarang udah gampang Pak, tapi tetap kita tuh mau tahu apa sih isinya. Nah sama Quran Karim, orang tuh cuman udah yang penting ngafal, yang penting ngafal, yang penting ngafal. Tapi nggak tahu apa di balik itu, apa yang Allah inginkan. Makanya Masya Allah, rugi orang kapan Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu tapi dia anggap lewat gitu saja. Antum tahu dalam muqaddimah khutbah atau namanya khutbatul hajah yang sering dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, terus sampai yang terakhir. Ada nggak Nabi nyebut ayat di situ? Ada nggak? Ada. Berapa ayat? Berapa potongan ayat? 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai terakhir. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ini kan diucapkan terus. Pernah nggak kita terbesit, loh kita ini dipanggil di 3 ayat ini Pak, kita dipanggil semua. Pertama ya ayyuhalladzina amanu, yang kedua ya ayyuhan nas, yang ketiga apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata kita nih Pak dipanggil sama Allah pura-pura nggak tahu atau memang nggak mau tahu. Wallahi masyakil. Ini kan muskilah nih Pak namanya. Syuf Pak, yang tahu 3 ayat isi ini, 3 ayat ini siapa? Santri. Nah, 3 ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa isinya? Apa yang Allah inginkan? Kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang betul-betul takwa. Kemudian apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam kondisi apa? Muslim. Itu yang pertama, Masya Allah. Jadi perintah Allah istiqomah. Apa? Istiqomah. Sampai kapan? Sampai mati. Makanya Pak, ana beberapa kali dapat kabar meninggal fulan wala allan masih kecil. Ana bilang wallahi kita nggak tahu nasibnya. Mereka itu nasibnya udah muslim masih kecil, belum balik. Pun kalau balik dosanya masih sedikit. Itu Pak wallahi nikmat azimah, nikmat besar. Kalau kita nih Pak udah mikul dosa tuh banyaknya Masya Allah. Kalau mereka nih, kan anak pertama kali istri anak ngomong, bang tahu nggak bang ada video viral yang anak ketiban dinding pas mau wudhu. Hah? Jadi meninggal. Ada videonya deh. Ada dikasih tunjukkan. Oh Masya Allah. Habis Nabi bilang ini anak ini itu dapat nikmat yang besar. Lagi wudhu mau sholat, kedua meninggal masih kecil. Wallahi surga udah. Kan Allah yang janjikan itu. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Dia ini setiap bayi yang masih lahir, yang baru lahir, itu lahirnya di atas apa? Fitrah. Belum ada dosa. Kalau dia sholat dihitung nggak pahalanya? Dia sholat, anak kecil sholat dihitung nggak pahalanya? Dihitung. Tapi kalau dia berbuat salah dihitung nggak dosanya? Enggak. Allah enak sekali. Dapat pahala nggak dihitung apa? Dosa. Ternyata Masya Allah ini Pak luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah. Makanya balik kita ini Masya Allah Pak itu sudah hitungan mungkin 1/4 umur kita. Bisa jadi. Ini rahmat Allah nih Pak semua. Kalau mungkin kita dihitung dosa dari awal kita lahir Pak, mungkin kebanyakan manusia penduduk api neraka. Naam sahih. Karena kita masih kecil nih Pak, masih labil, suka lawan orang tua, suka bentak orang tua, nggak paham mana kehidupan sebagainya. Cuman Pak dengan istilahnya fadlu minallah, keutamaan dari Allah SWT, Allah tulis pahala anak kecil tadi, tapi Allah nggak hitung apa? Dosa. Nah kita nih Pak nggak tahu Pak, dosa banyak, pahala sedikit. Makanya perintah Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqamah sampai meninggal, sampai mati muslim. Jangan lagi enggak. Itu yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Tahu nggak apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita nih Pak, Anda nggak bisa masuk sampai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu panjang Pak kalau kita mau ngambil apa faedah ayatnya. Cuman kita ini Pak banyak sekali nggak memahami dan bahkan pura-pura nggak tahu. Makanya beruntung Pak kalau ada ustadz di khutbah hajat itu sering diterjemahkan. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah SWT. Karena itu isi penting loh Pak. Hajat, kebutuhan kita. Seperti Ustaz Syafiq itu muqaddimahnya sering diterjemahin biar kita tuh nyantol gitu loh apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muqaddimah tuh kadang-kadang memang penting untuk diterjemahin. Naam sahih. Karena banyak dari kita itu dibacakan ayat Quran itu nggak ngerti apa yang dimaksudkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali di sini. Jadi Pak, tarbiyah Nabi kita Muhammad SAW, pendidikan Nabi kita Muhammad SAW untuk para sahabatnya semuanya. Pertama dibangun bukan kejar-kejar hafal Quran, bukan. Makanya apa hikmahnya Al-Quran Al-Karim nggak langsung diturunkan apa sekaligus. Kenapa berangsur-angsur? Karena biar nggak fokus Pak memperbanyak hafalan Quran tapi nggak ngerti apa isinya, nggak tahu apa maksudnya. Naam sahih. Maka pertama kali yang dibangun tuh iman billah. Dia tuh kenal dengan Allah SWT. Kemudian mentauhidkan Allah. Sekarang banyak orang sholat berbuat syirik. Banyak enggak? Banyak Mbak. Orang sholat datang ke puyang. Banyak? Puyang. Di sini ada berapa puyang? Banyak. Setahu ana banyak puyang Pak. Puyang ini, puyang itu, puyang ini, puyang itu. Minta Pak, Masya Allah. Bahkan ada salah satu ikhwan ngomong, Ustadz, dulu kami datang ke puyang itu bukan minta sama Allah. Minta sama siapa? Sama puyangnya. Kami nggak minta sama Allah. Orang zaman dahulu, orang-orang kafir jahiliyah datang ini, Masya Allah, ke patung ini, patung itu, Allah wal Uzza dan sebagainya, atau semisal patung-patung yang lain. Mereka ini minta sama Allah, tapi melalui perantara apa Pak? Patung. Kan mereka mengatakan mana abuduhum, kami nggak nyembah ini patung, tapi kami nyembah ini patung sebenarnya untuk mendekatkan kami kepada siapa? Allah. Kami minta sama Allah, cuman wasilahnya lewat siapa? Patung. Tapi sekarang banyak kaum muslimin sholat minta sama puyang, minta sama patung. Wallahi banyak. Bahkan yang lebih ajib, masih bermakmum di belakang dukun. Terang-terangan pula dukunnya. Dia para nggak normal, tapi jadi apa? Imam. Banyak Mak, Masya Allah. Dan mereka nganggap oh boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena mereka nggak tahu padahal Allah dalam Al-Quran Al-Karim itu banyak membahas tentang tauhid dan akidah. Mereka nggak ngerti apa akidahnya para sahabat, apa manhajnya para sahabat dengan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sikap mereka. Mereka nggak tahu itu Pak. Mereka dan bahkan mereka nggak mau tahu. Padahal Pak, kalau kita tahu apa akidah Nabi, apa manhaj Nabi SAW, selesai aman udah. Tapi kita banyak yang wallahi apa ya? Banyak yang nggak tahu. Nasallallahu salamatal afiyah. Dan kemudian tarbiyah orang zaman dahulu Nabi kita Muhammad SAW itu adalah bagaimana umat Islam, terkhusus para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bisa menolong dan membantu sunnah Nabi untuk tersebar. Sekarang banyak orang-orang hafal Quran justru bukan malah membela sunnah Nabi, malah menghinakan sunnah Nabi. Oh, kalau ditanya hafalannya hafal Quran, tapi bukannya bela sunnah Nabi, malah merendahkan sunnah Nabi. Jadi Pak, gak ada efek dan dampak untuk dia. Atau cari saja sekarang Pak, banyak orang liberal hafal Quran, tapi fungsinya untuk menjatuhkan apa? Quran. Mereka nggak paham Pak isi Al-Quran Al-Karim. Wa ta'alluq bil akhirah, dan pendidikan para sahabat zaman dahulu dididik oleh Nabi kita SAW untuk terus lengket dan nyangkut dengan akhirat. Istilahnya ambisi mereka itu akhirat. Bukan apa? Bukan dunia. Tapi
Tapi akhirat terus, akhirat, bawa akhirat. Dan itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu alam bissawab. Makanya Masya Allah Pak, orang kalau memang betul faham, kata ini gampangnya kata Ibnu Umar, wala yadri ma amirhu wala zajiruhu. Dia baca Quran dia nggak tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Ini kan bahaya. Yang lebih ajibnya, mereka tahu Allah perintahkan, tapi mereka pura-pura nggak tahu. Kalau orang zaman dahulu, mereka ada kaidah hidup mereka, Pak. Mereka selalu mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Yang semua kau perintahkan kami taati. Sami'na, oke, kami dengar firman Allah. Allah memerintahkan kami untuk berbuat ini dan itu. Ata'na, kami taat. Nabi SAW perintahkan untuk berbuat ini dan itu. Ata'na, kami taat. Sekarang banyak sekali Pak diperintahkan oleh Allah. Aduh ya Allah kok berat ya. Nanti dululah. Allah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan apa? Riba. Tahu mereka ayat itu, ngerti. Cuman nantilah. Ini Pak nggak dekat dengan Quran mereka ini. Naam sahih. Ketika Allah perintahkan kita itu untuk menjaga solatnya, ternyata solatnya masih bolong-bolong. Ini nggak dekat dengan apa? Al-Quran Karim. Wallahi orang-orang ba'iduna anillah. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau ada dalam beberapa praktek mereka salah, taatnya kurang taat semisal, mereka mengatakan ghufranaka. Apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, aku minta ampun dari Engkau. Udah berusaha taat nih, Masya Allah. Mereka mengatakan, oh dipanggil oleh Allah untuk azan. Afwan, dipanggil oleh Allah untuk sholat. Azan berkumandang. Dia sadar Pak, dia bukan orang yang nggak sadar, bukan orang yang tidur, sadar. Ada kupingnya. Dipanggil oleh Allah untuk sholat, dikumandangkan azan. Sekarang Pak, ya Allah, kalau zaman dulu azan tuh nggak pakai speaker, nggak pakai mikrofon. Cuman suara manusia, siapa? Bilal bin Rabah. Tapi Pak, semua sahabat tuh datang, sami'na wa ata'na. Sekarang mikrofon tuh sampai 3 kadang-kadang. Toanya Pak, toa merek ini apa namanya? Iya, kalau orang bahasa Arab namanya mukabbir saut. Pengeras suara, mukabbir saut. Ini Pak sekarang berapa? Ada berapa di sini? Pengeras suaranya, toa itu. 4 kan, ya Allah udah segede gitu loh Pak. Sami'na wa asaina. Loh, apa beda dengan orang Yahudi? Sami'na, kami dengar ya Allah, tapi bukan wa ata'na, wa asaina. Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'i yaquluna sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami malas. Syukur. Ya Allah, dipanggil untuk sholat nanti. Padahal dia sadar. Tapi Pak, orang beriman lah, sami'na wa ata'na, berangkat di ke masjid. Habis sholat Pak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang mereka ucapkan? Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Kenapa? Ghufranaka, sami'na wa ata'na, ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Habis taat, mereka tetap takut Pak. Takutnya ketika taat itu ada kekurangan. Contoh sholat, lagi Allahu Akbar, pertama kali tunggulah cuman berapa menit, semenit udah bayangannya ayam goreng. Allahu Akbar, santri belum makan, lapar Masya Allah. Yang dia bayangkan, bude ini masaknya masak ayam goreng ini. Lauknya sekarang ayam apa? Ayam goreng, upin-ipin lah. Masya Allah, kebayang udah nggak lagi khusyuk. Nah kalau udah kayak gitu Pak, udah ghufranaka Rabbana wa ilaikal astaghfirullahaladzim. Naam sahih. Tapi kita sekarang Pak, Masya Allah, sami'na wa asaina, itu orang minal ladina hadu. Itu metode manhajnya orang-orang Yahudi. Kapan dengar tapi maksiat, nggak mau diperhatikan Pak. Nasallallahu salamatan afiyah. Itu yang perlu kita takuti. Makanya apa kata beliau? Laqad ra'aitu rijalan. Aku melihat banyak kasus manusia
yu'ta ahaduhumul Quran. Ada mereka-mereka yang Allah berikan kelebihan hafal Quran, Masya Allah. Fayaqra' ma baina fatihatihi wa ila khatamatihi. Dia baca surat Al-Fatihah sampai penghujung ayat, Masya Allah, sampai An-Nas. Ma yadri ma amirhu wala zajr. Dia nggak tahu apa isinya, Pak. Wallahi kalau antum kondisi kayak gitu, Pak, coba kali-kali nangis. Kenapa ya Allah? Kenapa engkau halangi saya untuk faham apa yang engkau berikan untuk saya? Kan Pak, maksud anak, kalau antum sampai berumur 40 tahun nggak paham-paham, Pak, gitu loh ya. Maksud antum, masa kita nggak ada kesedihan di situ? Ya Allah, apa dosa ana sampai engkau halangin saya untuk faham Al-Quran? Apa salah saya itu apa ya Allah? Kenapa saya sampai 40 tahun itu nggak paham isi Quran, kalamullah? Pak, wallahi antum cari mukjizat Nabi, Nabi manapun yang sampai saat ini masih ada. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat. Siapa sekarang yang punya tongkat Musa? Pak, palsu semua itu. Kalau ada yang ngaku tongkat Musa, sekarang tongkat Musa nanti ada di negara ini, di negara ini, tongkat Musa cuma satu. Ternyata di dunia ada berapa? Lebih dari satu. Berarti apa? Palsu, KW. Walaupun mirip, KW super. Tapi apa? Palsu sudah. Enggak, Allah Pak enggak jadikan itu khalidah, mukjizat khalidah. Allah enggak mau itu abadi sampai hari kiamat. Enggak mau Allah. Antum tahu Nabi Ibrahim, ada nggak mukjizat untuk Nabi Ibrahim? Suhufi Ibrahim wa Musa. Mana sekarang suhufnya? Mana lembarannya? Ada? Antum ada sekarang suhuf Musa Ibrahim? Nggak ada. Allah turunkan untuk Nabi Musa Taurat, untuk Nabi Isa apa? Injil. Untuk Nabi Daud apa? Zabur. Ada sekarang wujudnya. Sekarang ada Injil, Pak. Ada Bible itu, Masya Allah. Perjanjian lama sama perjanjian apa? Baru. Pak, ada salah satu profesor ngumpulkan Bible itu dari zaman ke zaman. Yang diletakkan di depan meja dia, Pak. Tebel-tebel nih, Pak, Injilnya. Pak, beda cetakan, beda pencetak, beda versi. Bayangin antum. Al-Quran la abadan. Ada Injil sekarang ada, Pak. Cuman muharraf, yuharrifunal kalima amma wadu'i. Udah dirubah-rubah isinya. Makanya beda versi, beda lagi. Nanti Injil menurut ini beda, Injil menurut ini. Sekarang Pak, Injil kalau Al-Quran semua sama. Al-Quran madhab Syafi'i sama, Al-Quran madhab Hanafi sama, Al-Quran madhab mana sama. Nggak ada bedanya Pak, sama isinya, sama. Apa sebabnya? Berarti itu Pak, Allah ngasih isyarat untuk kita, Quran itu azim. Makanya Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Karim. Kan gitu Pak, biar kita sadar ini mulia, ini agung. Ternyata kita Pak nganggap Quran ini nggak ada apa-apanya, seakan-akan suatu hal yang sudahlah la yuta'allam minhu wa la yu'khadh minhu al-ilm. Seakan-akan nggak perlu dipelajari dan nggak usah diambil ilmunya. Banyak Pak sekarang. Makanya ujung-ujungnya orang tuh nggak paham mana halal mana haram. Ana Masya Allah Pak ya, kalau ana baca ayat dan ana nggak paham, ana dengan gampangnya sekarang Pak, ana akan berusaha mencari apa yang Allah inginkan di situ. Contoh, antum nggak ngerti apa sih arti ini? Contoh, antum buka surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir dan sebagainya. Nah, yang ringkas-ringkas sajalah. Al-Adiyat wal-Adiyati. Apa arti Al-Adiyat? Apa arti Dhabah? Wallahu a'lam. Tapi kenapa antum nggak nyari? Kenapa kita nggak nyari apa sih yang Allah maksudkan gitu? Jadi maksud ana tuh Pak, ana bisa pastikan kalau seandainya sampai detik ini Allah tidak inginkan kita faham isi Quran, ada dosa yang ngalangin. Apa itu? Kita yang tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tuh lebih tahu apa yang dia kerjakan. Kita nggak tahu Pak. Bainaka wa bainallah. Antara kita dengan siapa?
Allah SWT. Makanya Pak minta sama Allah, ya Allah, kenapa ini sampai sekarang ana nggak paham? Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bissawab. Makanya Masya Allah, coba antum perhatikan Pak. Itulah yang disebutkan kalau orang udah duluan ngafal Quran tapi nggak paham iman, nggak kenal dengan Allah, nggak kenal dengan Nabi, dia nggak akan berusaha mencari tahu apa isinya. Tapi beda kalau pertama ditanamkan akidah iman sama kita kenal dengan Nabi, itu kita akan mencari tahu sendiri apa sih yang Allah inginkan, apa sih yang Nabi maksudkan gitu. Maka antum coba lihat Pak, apa kata beliau? Hadhil mushkilah allati dzakaraha Ibnu Umar. Permasalahan ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar, ittafaqa 'alaiha 'adadun minas sahabah. Para sahabat sepakat atas apa yang diucapkan oleh siapa? Ibnu Umar, bahwasanya mereka ini enggak paham apa yang difirmankan oleh Allah, enggak paham mana halal, mana haram, mana yang wajib, mana yang haram. Mereka enggak ngerti itu. Alladzina talat hayatuhum, yang mana mereka ini umurnya panjang. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Jundub ibn Junadah dan sebagainya. Dan bahkan mereka ini mendapati banyak al-futuhat, penaklukan. Seperti siapa? Ibn Mas'ud, Jundub ibn Abdullah atau Jundub ibn Junadah dan yang lainnya. Antum perhatikan coba Pak. Ada seseorang, dia itu merasa suatu hal, jadi orang nih Pak, merasa telah melakukan amal soleh, yang mana kata dia amal soleh ini amal yang istimewa. Ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan enggak, itu enggak istimewa. Apa itu? Disebutkan dalam Sahih Bukhari sama Sahih Muslim, anna rajulan qala li Ibnu Mas'ud. Ada seseorang datang kepada Ibnu Mas'ud. Apa dia katakan? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, inni la aqra al-mufassal fi raq'ah. Aku baca surat-surat al-mufassal. Surat-surat al-mufassal itu Pak dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ada juga mengatakan surat mufassal itu dari surat Muhammad sampai surat apa? An-Nas. Anggaplah Qaf. Pak, surat Qaf sampai surat An-Nas, kalau cuman rakaatnya itu cuman sebentar sekali, bukan rakaat yang panjang, berarti kan nih bacanya terlalu cepat Pak. Yang dia nggak pahami isi Quran itu. Maka dia mengatakan aku baca satu rakaat cepat selesai, kata dia. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Hadzan kahadzi syi'ri. Engkau baca Quran atau baca syair? Beda Pak antara syair dengan apa? Quran. Oh Pak, antum sekarang coba dulu lihat masa-masa zaman dulu kita Pak. Coba kenangan-kenangan dulu. Gimana guru kita mengajarkan baca puisi, kita itu bisa merenungi apa isi puisi tadi. Kita kan kadang-kadang buat puisi ini Pak, di hadapan, di podium semisal dan sebagainya, diajarkan Masya Allah, sampai apa yang kita baca itu masuk dalam hati. Kapan senang kita Masya Allah senang, kapan puisi itu sedih kita sedih. Taib. Ternyata nih Pak, yang namanya syair saja harus seperti itu, masa Quran dibaca seperti kalam biasa? Apa kata Ibnu Mas'ud? Hadzan kahadzi syair. Engkau cepat kayak gitu baca Qurannya, engkau baca syair atau baca Quran? Ini kata siapa? Ibn Mas'ud. Inna aqwaman, ingat banyak nanti kaum-kaum saat ini yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum. Mereka baca Quran tapi enggak lewat kerongkongan tenggorokan mereka, enggak lewat Pak. Maksudnya enggak masuk ke dalam hati. Jadi sampai mentok di lisan saja. Enggak nyampe ke hati, enggak paham mereka isinya. Walakin idza waqa'a fil qalb, apa kata beliau? Tapi kalau engkau tadabbur baca Quran, jatuh ke dalam hati Masya Allah, farasakha fi, dan ternyata Masya Allah menancap dalam hati, nafa', dia bermanfaat. Makanya orang-orang yang hafal Quran katanya main musik ada. Penghafal Quran, dia nggak hafal Quran tapi berusaha ngafal apa? Quran. Main musik ada? Ada. Dia nggak ngerti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Dari manusia ada orang-orang yang Masya Allah membeli lahwal hadits, musik-musik yang menyanyiakan. Mereka nggak paham itu Pak. Allah telah nyatakan dengan jelas bahwa saya itu sia-sia, diperjualbelikan. Nah,
Sekarang Pak, satu album berapa mungkin kan gitu. Antum beli kasetnya berapa? Sekarang Pak, sampai kalau antum beli makanan dapat gratis apa VCD CD musik itu Pak, dikasih, diperjualbelikan sekarang di mana-mana. Gimana mereka mau promosikan itu? Mereka nggak ngerti Pak. Tapi mereka katanya, oh anak ngafal Quran kata dia. Tapi mana dampaknya? Mana manfaatnya? Nggak ada. Kenapa? Iman itu nggak masuk di hati dia. Jadi langsung ditolak hukumnya. Jadi mereka ini Pak kebalik. Kalau kita nih kan beramal, kalau kita nih Pak nyari dalil dulu baru beramal. Kalau mereka Pak beramal dulu baru nyari dalil. Karena mereka iman mereka nggak kuat. Kapan dinasihati? Haram ya akhi. Oh enggak kata dia. Berusaha deh gimana nyari celah biar halal. Naam sahih wujud. Dan itu yang kita takutkan, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, fadhal. Azan dulu kita mikir madal azan. Fadhal.
ta'ati tamu salatul qa'imah ab'athhu maqaman mahmudan ja'ata innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Kita masuk wasiat yang berikutnya di sini. Masya Allah Pak. Ini wasiat wallahi penting untuk kita selaku orang tua ataupun nanti kita yang santri yang sudah akan beranjak dewasa nanti insyaallah. Baik. Ibnu Umar pernah mengatakan, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai hakikat takwa. Takwa yang hakiki. Hatta yada'a ma haka fis sadr. Sampai dia meninggalkan apa saja yang dia ragukan dalam hati dia. Jadi maksudnya gini. Dia ini ragu. Ini halal ataukah haram? Dia akan, Masya Allah, daripada ini nggak jelas, mending saya tinggalkan. Tapi Masya Allah, ada sebagian orang, mumpung belum jelas kita embat dulu. Kalau udah jelas haramnya baru kita tinggalkan. Ada nggak yang gitu? Ada. Sampai sebagian orang mengatakan, udah, jangan ditanya sama ustadz, nanti haram. Ada nggak yang gitu? Ada. Itu syubhat. Kata dia pakai ayat lagi, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang beberapa hal, kalau dijawab malah membuat hati kalian sempit. Udah, kalau kapan haram kan gak enak kita. Gimana rezekinya? Sudah, biarin aja syubhat. Allahu akbar. Ini beda kita dengan ulama salaf zaman dahulu. Ibnu Umar mengatakan orang gak bakal sampai hakikat takwa sampai dia tinggalkan apa yang dia ragukan dalam hati dia. Masya Allah tabarakallah rahman. Makanya ada kaidah penting dalam halal dan haram. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang namanya halal itu jelas, dan yang haram itu juga apa? Jelas. Tapi ada yang antara halal sama haram. Apa itu namanya? Syubhat, rancu. Ini halal ataukah haram? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana kebanyakan orang itu tidak tahu. Memang belum jelas aslinya, masih ragu. Tapi ulama-ulama tahu hukumnya. Nah, kalau kita tahu hukumnya, Pak, ya sudah. Langsung kita ambil faedahnya. Ya sudah, tanya sama Ustaz. Ustaz, apa hukumnya? Halal atau haram? Selesai. Maka apa kata beliau, Masya Allah? Famanittaqa syubhat. Barang siapa yang menjaga diri dia dari perkara-perkara syubhat, nggak mau masuk di situ yang masih dia ragukan, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatan dirinya. Banyak orang terjatuh, kehormatannya rusak gara-gara apa? Syubhat. Astaghfirullahaladzim. Sampai anak nggak tahu ya, dapat masuk kabar, Ustadz, bolehkah kita belajar dari Ustadz yang merokok? Itu banyak sekali tiba-tiba, entah kenapa, nah, banyak yang inbox. Kaget, Ustadz siapa? Ustadz sunnah. Ayo wallah, antum banyakkan saja, Ustadz, banyak saksinya. Rupanya ketika di cross check betul, Pak. Apa alasan Ustadz ini ngerokok? Kata dia, itu masih urusan ijtihadiyah furu'iyah. Nah, sahih, Pak. Tapi kalau di mimbar bahas akidah, bahas manhaj, wallahi anak kaget. Sampai dia ngomong, oh, rokok ini masih khilaf para ulama. Mana ada khilaf para ulama? Orang dokter aja ijma kok. Dokter apa? Ijma. Kata dia, udahlah khilaf. Ini masalah cabang, bukan masalah usul, kata dia. Pak, antum masih mau belajar sama orang kayak gitu? Akhirnya betul, Pak, gara-gara dia, ikhwan-ikhwan tuh akhirnya ngikut ngerokok juga sama dia. Ada, Pak. Kita tegas saja, Pak. Dan saksinya banyak sudah. Ini kan bahaya, syubhat, Pak. Rancu kan. Tiba-tiba antum yang dulu rajin ngerokok, udah akhirnya antum tinggalkan rokok gara-gara nasihat Ustadz Abdul Hakim Abdad, nasihat Ustadz Yazid, nasihat para ulama-ulama yang lainnya. Tiba-tiba gara-gara satu orang ini, Pak, antum balik apa? Ngerokok. Syubhatnya itu nggak usah belajar udah, Pak. Sudah.
Makanya terakhir kan dihapus dari semua konten-konten channel-channel YouTube sunnah. Nggak sahih. Yang anak takutkan Pak, kita belajar dari orang-orang seperti itu, syubhatnya besar. Masa sampai kita mau dibodohin mengatakan, loh, antum tanya dokter mana Pak sekarang mengatakan rokok itu nggak berbahaya? Kalau kita tanya, oke, apa hukum rokok? Oh, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Taib. Ini urusan kesehatan kan? Kalau kesehatan tuh kita ngerujuknya ke siapa? Ke siapa? Pak. Dalam urusan otomotif, dalam urusan elektrik, kelistrikan dan sebagainya, antum mau minta fatwa dari ana? Ustaz, ini listrik ini nyambungnya kemana? Meledak lah kali. Ustaz, ini kayaknya ada yang putus nih, Ustaz. Ada konslet. Apa fatwa antum dalam lampu itu? Antum minta fatwa dari ana Pak, meledak. Ya, kita nggak tahu arus Pak, ana nggak pernah belajar itu. Taib, antum nanya urusan bengkel sama ana, Pak, yang awalnya masih hidup teng 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 masih ada hidupnya, nanya sama ana, nggak hidup beneran Mbak. Kenapa salah? Ana salah fatwa. Taib, rokok ini kan kaitannya dengan apa? Kesehatan. Jangan nanya sama ustadz dulu. Pertama yang kita tanya siapa? Dokter. Dok, rokok ini bahaya nggak? Antum tanya dokter mana aja Pak. Dulu memang khilaf dokter. Ada penelitian-penelitian, akhirnya keluarlah pernyataan dokter, rokok dapat membuat penyakit serangan jantung, kanker, impotensi, terus gangguan kehamilan, dan. Ada lagi penelitian baru berkembang, makin berkembang, akhirnya keluar rokok membunuhmu. Sepakat semua orang Mbak, sepakat ijma dokter mengatakan. Sampai dokter yang rokok pun ada ngomong, Ustaz, afwan, ana masih ngerokok, tapi ini bahaya Zat. Ini dokter ngomong, dia masih kecanduan rokok. Dokter Mbak, spesialis. Dia ngomong sendiri, Ustaz, afwan, kata dia. Ana keluar, kenapa keluar? Ana mau ngerokok. Tapi afwan, Ustaz, kata dia. Ana ini memang istilahnya faham betul, tapi ana pelan-pelan untuk ngilangin gimana kecanduan rokok. Ini kata beliau sendiri. Bahaya, Pak. Tiba-tiba kita mengatakan, oh halal. Dari mana kaidahnya? Covid kemarin. Khilaf nggak para ulama? Apakah kita itu rapatkan barisan atau renggangkan? Apa istilah kemarin tuh? Social distancing kan gitu. Kita ada jaga jarak, naam sahih. Bahkan jaga jarak berapa meter? Semeter kan, lumayan itu, gak semeter itu. Kan khilaf para ulama. Awalnya khilaf para ulama, cuman akhirnya Pak disepakati oleh ustadz-ustadz. Kenapa? Ada kesepakatan dari dokter bahwasanya Covid itu cepat menyebar. Akhirnya turunlah pemerintah, dan pemerintah mengatakan memang harus social distancing. Oke, barulah muncul fatwa, akhirnya boleh kita sholat berjamaah di masa Covid. Untuk apa? Direnggangkan, jaga jarak. Bahkan pun para ulama membolehkan sholat di rumah yang aslinya wajib berjamaah, tapi dibolehkan gara-gara Covid. Kan itu tergantung dari fatwa dokter saja. Nah, rokok nih fatwa dokter apa? Halal atau haram? Haram. Kata dokter, maksudnya berbahaya. Nah, kalau kata dokter, oh membunuhmu, berbahaya, toib, berarti kan racun. Nanti ustadz akhirnya mengambil istinbat. Apa istinbatnya? Oh, rokok haram. Kenapa? Membunuhmu, racun dia. Apa hadisnya? Man qatala nafsahu, barang siapa yang dia itu membunuh diri dia dengan racun, fasummuhu fi yadihi, maka racunnya itu ada pada tangan dia pada hari kiamat. Yatahassahu yaumal qiyamah, dia akan hirup racun itu pada hari kiamat. Masuk neraka sambil ngirup apa? Racun. Bayangin aja, Pak. Masuk neraka sambil ngirup apa? Racun. Kan sudah. Tiba-tiba ada ngomong, oh kata ustadz nih, ustadznya kibar kata dia. Oh enggak, boleh, halal, fadl antum merokok. Ya Allah akbar, Pak. Kalau memang halal rokok, coba suruh istri ngerokok. Taib, antum ngomong sama ikhwan-ikhwan atau sama siapapun yang ngomong rokok itu halal. Taib, halal, ana beli rokok, istri antum suruh rokok. Jangan mainkan agama, Pak. Kita ini fair dalam urusan agama. Kapan halal ya haram, kapan haram ya haram. Jangan sampai kita malah buat syubhat di situ.
Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dengar banyak akhirnya masukan nanya gimana, ana bilang kalau memang sudah seperti itu banyak saksinya dan bahkan laporan itu sudah banyak, sudah nggak usah tinggalkan. Kenapa? Syubuhat kan bahaya Pak di situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubuhat maka dia pasti terjatuh dalam apa hal yang haram. Anak katakan masih mending kita merokok kita nyatakan itu haram dibandingkan kita langsung menyatakan itu halal tapi kita nggak ngerokok. Paham Pak sampai sini? Masih mending kita menyatakan rokok itu haram tapi masih kecanduan dibandingkan kita mengatakan rokok itu halal tapi kita nggak merokok, karena dosa menghalalkan yang haram jauh lebih besar dibandingkan perbuatan rokok itu sendiri. Karena kata para ulama menghalalkan apa yang Allah haramkan termasuk kabairul dzunub, dosa yang besar. Nasallallahu alaihi afiyah. Makanya hati-hati Pak, kalau antum ragu terus gimana ya? Ada ustadz yang menghalalkan, ada ustadz yang mengharamkan, sudah tinggalkan. Itu yang paling aman, masya Allah. Anggaplah halal. Antum tahu apa kata para ulama? Anggaplah, oke ini halal, anggap halal. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan mazalatit taqwa bil muttaqin. Orang itu akan terus dikatakan bertakwa kepada Allah hatta taraku katsiran minal halal, sampai mereka tinggalkan perkara-perkara yang halal. Kenapa? Makhafatal haram, takut terjatuh kepada hal yang haram. Ada bisnis halal, cuman nyerempet ke yang haram, jangan. Contoh kita mau bisnis dengan orang-orang kafir, halal, kita bisnis muamalah, tapi ternyata rapatnya sering di tempat yang nggak benar. Contoh rapat di hiburan malam, rapat dihidangkan khomer, sudah Pak, bisnisnya halal, tinggalkan karena nyerempet kepada yang haram. Jadi ada dulu santri ketika ustadznya ngomong masya Allah, ini Pak, Allahu Akbar. Ada salah satu ustadz kami dulu nyampaikan perkara isbal, pakaian di bawah mata kaki. Ustadz kita ngomong, antum jangan sekali-kali celana antum, jubah antum di bawah mata kaki, nggak boleh. Nabi larang. Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian mana saja yang ada di bawah mata kaki maka letaknya di mana? Neraka. Sampai hadis yang lain, la yanzurullah man jarra thawbahu khuyala. Allah enggak melihat seorang hamba yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dalam kondisi sombong. Disampaikan sama ustadznya. Apa kata santri ini? Oh ustadz, kalau kita celananya itu pas di mata kaki, ini mata kaki, ini celananya, boleh nggak ustadz? Ustadz langsung ngomong, antum mau letaknya bainal jannah wan nar, mau letak antum antara surga sama neraka? Mikir dia, oh enggak ustadz. Sudah, masa gara-gara sebentar Pak, ini kan gini, kan kata Nabi, apa yang di bawah mata kaki letak di mana? Neraka. Kata dia, ya sudah ustadz, boleh nggak kita kayak gini, pas di mata kaki? Apa kata ustadznya? Antum mau letaknya bainal jannah wan nar, mau letaknya antara surga sama neraka? Oh enggak. Di akhirnya sudah, gara-gara sebentar berapa senti, anggaplah halal. Kenapa antum nggak naikkan sedikit? Malah ibadah. Ini dia nih Pak Hasan Basri mengatakan, orang itu akan disebut bertakwa kepada Allah selama apa? Hatta taraku katsiran minal halal, sampai dia tinggalkan banyak perkara dari yang halal, sebabnya nyerempet kepada yang haram. Naam sahih. Sama Pak, kayak macam sekarang antum lihat saja Pak, musik ini Pak, nanti amma ba'dunya itu banyak Pak. Awalnya musik, nanti ke perempuan, habis ke perempuan ke khomer, habis khomer apa lagi. Anggap musik halal, anggap musik apa? Halal. Siapa yang jamin setelahnya ini Pak? Tanyakan musisi-musisi yang sudah hijrah, bagaimana mereka dengan khomernya, bagaimana mereka dengan duhannya, rokoknya, bagaimana mereka dengan wanitanya Pak. Fitnah mereka semua itu Pak, masya Allah. Mereka takut itu, mereka sadar ini kan nyerempet ujung-ujungnya.
Makanya apa? Sudah, tinggalkan yang halal karena itu nyerempet kepada yang haram. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bisawab. Dalam ucapan lain Sufyan ibn Uyainah mengatakan la yusibu abdun haqiqatal iman. Seorang yang bertakwa kepada Allah itu enggak sampai ke derajat iman yang tinggi. Sampai kapan? Hatta yaj'al ma bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Sampai dia letakkan penghalang yang besar antara dia dengan yang haram. Penghalang, Pak. Dia enggak boleh masuk di situ. Hawa hatta yada'al itsma wa ma tasyabaha minhu. Dan dia harus meninggalkan dosa-dosa dan apa yang masih rancu. Itu jangan masuk. Na'am, wallahu alam bisawab. Nah, itu dapat saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk nasihatnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, kita masuk ke tanya jawab. Waalaikumsalam Ustaz. Jika seorang santri susah untuk menghafal Al-Quran Al-Karim, maka apakah imannya juga sudah bertambah? Syukran Ustaz. Taib. Ada orang yang Allah berikan kelebihan mudah menghafal, ada yang Allah berikan sulit untuk menghafal. Dia memang bawaannya sulit untuk menghafal. Jadi menghafal mana-mana itu susah. Tapi musibahnya, kapan menghafal yang lain gampang, kapan menghafal lirik lagu bisa, dan ngafal Quran itu nggak bisa-bisa, berarti itu adalah dosa sebabnya. Jadi harus kita bedakan dulu nih Pak. Pertama, ada orang memang hafalannya memang lambat, mau ngafal lagu ya susah, mau ngafal Qurannya susah, ngafal hadisnya memang bawaannya memang susah. Itu gimana? Itu nikmat dari Allah sebenarnya. Kenapa? Karena dia bakal ngulang-ngulangi Al-Quran Al-Karim. Sedangkan satu hurufnya dihitung berapa? 10 pahala. Bikulli harfin hasanah. Setiap satu huruf satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Satu pahala tadi dilipat gandakan jadi berapa? 10. Ini kan terus diulang-ulangi terus. Amma yatasaalun. Bahkan Yahya ibn Ma'in mengatakan, "Lau ma qarrarnal hadits 50 marrah ma hafidna." Kalau seandainya kami enggak ngulang-ngulangi hadis, gitu juga dengan ayat Al-Qur'an Al-Karim, kami enggak bakal bisa hafal. Ini kata Yahya ibn Ma'in yang hafalannya kuat, Masya Allah tabarakar rahman. Jadi kalau ada orang yang Allah berikan ujian sulit menghafal, bisa jadi kemungkinan dua. Dia memang lambat bawaannya. Tapi kalau bawaannya dia cepat aslinya, cuman sulit menghafal, yang ana takutkan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebab dosa-dosa dia. Kalau dosa-dosa gitu ya sudah, sulit. Nah tapi kalau orang yang golongan pertama itu Pak, memang bawaannya sulit, insya Allah tetap bertambah imannya. Apalagi orang yang baca Quran dalam kondisi terbata-bata, justru pahala lebih besar loh. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Quran, mahir dia itu pahalanya, ganjarannya, balasannya akan Allah kumpulkan bersama para malaikat yang baik sekali. Malaikat ini Masya Allah, senang kita sama para malaikat. Tapi ada orang nggak mahir baca Quran. Walladzi yaqra'ul Quran. Adapun orang-orang baca Quran, wa yatata'u fi, dalam kondisi dia terbata-bata. Sampai Masya Allah ada salah satu ikhwan itu, ya Allah, dia tuh ngucapinnya saking malunya Pak, nahan rasa malu dia. A'udzu. Nggak bisa dirubah. A'udzu. Wal iyadzu billah. Itu ada orang kayak gitu, sulit bagi dia. Ada juga kalau di Jawa nih Pak, dibaca apa? Nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Itu ada sulit bagi mereka. Masya Allah. Naam sahih. Mereka dapat nggak pahala? Wallahi dapat. Berapa pahalanya? 2. Lahu ajran. Pahala apa itu? Ajrul qiraah. Pahala baca Qur'annya. Jadi Allah Pak enggak, dia salah enggak dapat pahala, tetap itulah rahmat Allah Pak. Wallahi fadlun minallah. Kita salah tapi kita berusaha, tetap ditulis berapa? 1. Yang satu ya Pak, ajrul masyaqqah. Pahala dia sabar sulitnya membaca Quran. Kan banyak Pak, beberapa orang tuh ya Allah, ana tuh malu masih kayak gini nih. Cuman gimana? Ana harus bisa, ana harus sabar. Kadang-kadang ada sebagian orang tuh nangis gitu loh.
salah Pak, masih, coba ulangi, aduh salah lagi, ulangi, salah lagi. Nah itu Pak, kalaupun salah kayak gitu, dia sulit membaca Quran, sulit menghafal Quran, ana yakin itu pahalanya Allah tinggikan dan imannya juga bertambah. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, bagaimana cara mengendalikan hati ini yang awalnya ingin mondok tapi terkadang main-main? Apakah ini perkara syubhat? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Taib. Main halal atau haram? Halal. Antum main wallahi halal. Aisyah radhiyallahu taala anha melihat acara atraksi para sahabat dari Habasyah. Mereka ini atraksi, masya Allah tabarakallah rahman. Aisyah nonton. Jadi lihat acara itu boleh, hiburan boleh. Main bola, main voli boleh. Cuman kadar mainnya itu tidak ngalahkan kadar belajar. Contohnya apa? Kapan main, masya Allah, mata mentereng, melotot itu, masya Allah. Tapi pas udah di kelas sipit matanya. Apa? Udah bismikallahumma amutu. Wah ya udah sipit, salah baca doa. Orang kan Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma, kan gitu. Dia bismikallahumma amutu. Wah ya. Niat itu udah ada. Niat masuk kelas sudah ada untuk apa? Tidur. Nah, ini bahaya. Nah, tapi kalau main halal, boleh. Nabi main-main. Nabi lomba lari dengan Aisyah, canda-canda dan sebagainya. Cuman kadar main itu tidak mengalahkan kadar belajar. Jadi main gak syubhat. Tapi bisa haram kapan lalai dari waktu. Nah, saya banyak orang gak mikirkan lagi waktu dia sholat, waktu dia belajar, waktu dia itu masya Allah gunakan untuk ngambil manfaat, ternyata dia lalaikan dengan banyak-banyak main. Nasallallahu alaihi afiyah. Jadi boleh main, boleh. Nah di sini waktu main kapan? Ba'da asar kan biasanya. Ada halaqah ba'da asar. Sampai jam berapa? 4:30. 4:30 ada waktu main kan biasanya. Sampai jam 5:50. Naam, anggaplah sampai 5:30 dan sebagainya. Itu waktu bermain-main, main. Makanya ana perintahkan santri-santri ana itu, kapan waktu main. Antum main ke lapangan, aktif. Jadi ada yang main bola, ada yang main voli, ada yang main kasti, ada yang ngarit rumput, lengkap Pak. Sampai ada yang ngarit apa? Rumput, ada. Naam sahih. Memang harus aktif. Tapi kapan sudah lewat masa bebasnya, dia langsung balik lagi apa? Belajar. Jadi pas kemarin itu, masya Allah, anak pulang dari kajian, tiba-tiba semua anak-anak disuruh di depan kantor baris, belajar semua. Anak nanya, kenapa? Rupanya dihukum sama Ustaz Ammar, banyak main. Jadi sekarang tuh semua wajib belajar sampai 10:30, itu semua di depan kantor kelas. Nggak ada yang keluar asrama, semua wajib bawa kitabnya, bawa bukunya, bawa meja ya, bawa depan kantor, bawa depan, sudah kena hukum karena banyak apa? Main. Nah kalau antum banyak main, lapor sama ustadznya, Ustadz fulan main-main Ustadz, lapor. Karena kami dihukum sama Ustadz Amr tuh gara-gara ada laporan. Nah sekarang ini banyak santri tuh nggak mau ngelapor, kenapa? Dibilang apa? Cepu. Apa? Istilah orang apa? Cepu ya. Awas antum ngelapor sama ustaz. Pak, kalau ada yang ngancem kayak gitu, anak SP, antum pulang, sudah pulang. Kenapa? Dia yang menghalang-halangi orang untuk nahi mungkar, melarang dari apa? Kemungkaran. Terjadi Pak, makanya sekarang bebas santri untuk ngelapor, ustaz fulan gini. Anak panggil kantor, kasih hukuman. Nah, sahih. Jadi akhirnya hidup itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah jadi antum main boleh, cuman kalau ada orang kebanyakan main, laporin aja. Yang musibah tuh kapan main banyak, tidur juga banyak, belajar sedikit, itu yang musibah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Salam, afwan Ustadz, apakah boleh sholat celananya digulung? Syukron. Celana itu jangan digulung, lengan baju juga jangan digulung ketika sholat. Kenapa? Nabi kita SAW bersabda,
dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan oleh Allah sujud di atas 7 anggota. 1 jabhah sampai ke sini. 2 3 lutut, 4 5 telapak kaki, 6 7. Apa kata beliau terakhir? Wala akufu thawban wala sya'ra. Dan aku enggak pernah mengumpulkan rambut diikat sholat, ikat rambut. Rambut panjang boleh, tapi santri jangan. Ikhwan, rambut panjang boleh, ana nggak masalah. Ada karyawan dulu kami rambut panjang, ana boleh kan foto rambut panjang, nggak ada masalah, rambut panjang. Tapi kapan sholat harus diapain? Dilepas. Wala aku thawban wala sya'ra. Dan juga nggak mengumpulkan baju. Ini gulung baju, ini nggak boleh. Apakah haram? Makruh. Tapi tetap kalau bisa jangan kita kerjakan. Jadi seperti itu. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh enggak salat celana digulung? Enggak boleh. Terus gimana kalau seandainya panjang di bawah mata kaki? Kalau kondisi seperti itu, maka kita melakukan hal yang dilarang lebih kecil. Apa? Menggulung pakaian, karena isbal lebih besar dosanya dibandingkan menggulung pakaian. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau di luar salat boleh enggak? Boleh. Antum gulung pakaian di luar sholat itu boleh, tapi dalam sholat maka tidak boleh. Allah alam. Salam. Bagaimana cara mengendalikan hati ini yang awalnya ingin terus mondok tapi terkadang ingin sekolah negeri? Mohon penjelasannya, Ustaz. Tapi sekarang sekolah negeri gimana kondisi muamalahnya, lingkungannya, aman atau bahaya? Wallahi bahaya. Ana tahu ada satu orang datang ke pondok waktu itu mau daftar di sekolah umum, sekolah negeri dari Pondok Jawa. Imam Bukhari datang ke pondok dan sebagainya, mau daftar di sekolah umum di dekat Tanjung Raman. Ustaz, gimana gini anak-anak gini. Jangan masukkan, antum jangan kalah sama anak antum. Mana bilang? Jangan, Pak, nangis gini. Tetap jangan. Antum tahu kenapa Yusuf alaihi salam jatuh ke dalam sumur, dijatuhkan? Apa sebabnya? Awalnya Yakub yang awalnya kokoh tiba-tiba berubah. Kan dirayu sama saudara-saudara Yusuf, udahlah, arsilhu ma'ana, nggak apa-apa, lepaskan Yusuf bersama kami. Dia bisa main, bisa lomba lari, bisa makan yang lezat, kami yang sediakan. Awalnya nggak mau Yakub, terus dirayu, akhirnya apa? Ya sudah, nggak apa-apa, berangkatlah. Masuk di hari itu. Makanya bilang jangan kalah, Pak. Biar nangis. Sekarang kondisi mending nggak usah sekolah, mending wallahi nggak usah sekolah. Akhirnya qadarullah masuklah ke sekolah umum itu. Pak, ana baru dapat dari kabar dari salah satu ustaz, antum tahu kemarin yang datang ke pondok kita, ana wallahi lihat dengan mata kepala ana sendiri udah gonceng perempuan. Allahu akbar. Mantan santri. Saya mantan santri. Ana langsung ya Allahu akbar. Wallahi sulit istiqomah di zaman sekarang. Makanya kalau antum mau milih sekolah negeri, antum terpikir enggak di kita? Sekolah umum, Pak, di luar sana SMA-nya habis dari sekolah, banyak nggak yang ngerokok? Banyak nggak yang pacaran? Banyak. Minimal main musik sudah. Makanya Nabi bilang mending nggak usah sekolah daripada anak kita rusak dengan lingkungan. Naam, sahih. Toh juga kita nggak dituntut ijazah, Pak. Sampai sekarang anak nggak pernah takut kalau anak-anak nggak ada ijazah. Anak nggak pernah takut, Pak. Sampai sekarang, Pak, ijazah anak apa? Nggak jadi syarat apa-apa sampai sekarang. Pondok nggak minta anak kasih berkas ijazah, enggak. Anak ngisi kajian nggak pernah pasang gelar, nggak ada, Pak. Anak masih aman-aman aja. Allah masih kasih rezeki bagi anak. Anak nggak pernah, Pak. Orang tuh sampai bingung. Antum Ustaz SH ya? SH itu apa? Sarjana hadis bukan? Anak bilang enggak. SH itu sarjana hukum, anak bilang. Karena orang salah paham, anak nggak pernah pakai itu. Anak nggak pernah pakai gelar itu. SH itu anak nggak pernah pakai. Karena orang salah paham, sarjana hadis lah, anak bukan sarjana hadis. Anak sarjana hukum, ahwal syakhsiyah. Sampai sekarang aman-aman aja, Pak. Makanya anak sampai detik ini nanti sampai tamat sekolah, kalau
si Khalid ini yang ana takutkan justru kapan anak-anak itu jauh dari Allah. Selalu itu yang ana takutkan. Mau dia ada ijazah atau nggak ada ijazah, Pak, ada Allah kok. Allah yang ngasih rezeki. Ana nggak pernah takut, Pak. Anak-anak awalnya TKB di Nur Ismail. Bagus, alhamdulillah, masya Allah. Ana merasa puas juga. Tapi Pak, jauh. Sekolah sunnah yang paling dekat dengan pondok ana Nur Ismail. Kalau di ICI tambah jauh lagi. Jauh. Akhirnya ana banyak ngambil waktu ana antar jemput. Ngantar apa? Jemput. Berangkat dari pondok sampai ke sekolah paling cepat tuh 20 menit. Iya kalau nggak ada kereta api. Kalau udah lewat kereta api batu bara udah habis. Satu kena. Pernah anak kena 3 kali. Kena berapa kali? 3. Pertama yang di Pak Toib, yang kedua yang di simpang Kampung Duren itu, satu lagi di pasar. Udah. Kena 3 kali udah habis. Waktu kita habis di situ. Akhirnya anak minta ke santri edan, antum bisa nggak jemput antara si Khalid? Oh bisa, Zat. Ganti-gantian, akhirnya dibuat jadwal ganti-gantian. Ternyata mereka ini sekarang sudah dalam masa, udah naik kelas, udah masa untuk belajar mengajar. Jadi ada namanya tuh turuqut tadris, cara gimana belajar, mengajar, afwan. Nah, jadi mereka nggak bisa lagi yang terjemput. Akhirnya kata istrinya, gimana Bang Khalid? Sudah nggak usah sekolah. Daripada kita dosa ngambil waktu pondok dan sebagainya, kita gara-gara ngantar Khalid dan sebagainya, kita nerima gaji. Terus gimana? Ya sudah. Mau TK apa TK? Sampai ijazah kuliah pun kalau nggak ada, anak nggak pernah takut kok. Oh udah biarin aja. Yang penting kita itu bisa ngajarin dia Al-Quran Al-Karim itu. Makanya akhirnya sudah anak tarik. Gara-gara memang nggak bisa lagi. Nah, dan anak nggak pernah khawatir itu, Pak. Oh gimana anak kita kalau sekarang, kalau seandainya nggak sekolah di SD, nggak sekolah di mana? Di TK, SMP, SMA. Wallahi anak nggak pernah takut. Yang anak takutkan kapan dia jauh dari siapa? Allah. Itu saja. Makanya coba pikirkan kembali, kalau mau sekolah negeri, coba pikir dampaknya. Banyak orang-orang intikas yang awalnya soleh tiba-tiba nggak soleh gara-gara salah lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, saya ketika menghafal suka salah fokus sama artinya dan malah kelupaan ngafal Qur'annya Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Nggak ada masalah, boleh. Antum mempelajari arti-arti Quran itu bagus dan nggak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Ustaz, bagaimana cara khatam Al-Quran dengan cepat? Syukron. Ini dia masalah. Cepet-cepetan apa? Selesai hafalan Quran tapi lupa hafalan apa? Lama. Ini masalah. Sebenarnya target kita itu, Pak, jangan bebankan cepet-cepetan hafal Quran, bukan itu intinya. Tapi gimana mereka itu bisa mengamalkan isi apa? Quran. Makanya yang disebutkan kunna nata'allamal iman qabla an nata'allamal Quran. Dulu kami itu mempelajari iman dulu, isi ayat itu apa, baru kami apa menghafalkan Al-Quran. Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi jangan kejar-kejaran cepat-cepatan hafal Quran. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Ustaz, izin bertanya, apakah seseorang terjatuh dari tempat tinggi itu termasuk syahid? Allah alam, nggak tahu. Ada hadisnya? Kalau ada berarti syahid. Sebentar ya, anda nggak tahu. Allah alam. Anda cari dulu, coba anda cari. Mati tenggelam syahid. Tapi kalau mati meninggal dalam kondisi dari jatuh, anda nggak tahu. Coba bentar ya.
Taib, ini disebutkan kata beliau mudah-mudahan iya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Tapi hadisnya secara spesifik antum lihat. Man taradda min ru'usil jibal wa ta'kuluhu siba. Siapa saja yang jatuh dari gunung yang tinggi terus dimakan sama hewan buas. Wa yughraqu fil bihar, dan dia itu tenggelam dalam laut, la syahidun indallah, maka dia itu mati syahid di sisi Allah. Nah, kata para ulama, apakah orang yang jatuh dari bangunan tinggi itu dikiaskan kepada orang yang jatuh dari gunung? Maka mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan apa? Iya. Ini hadisnya. Ini kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita harapkan itu. Nah, wallahu alam. Ustaz, tadi Ustaz bilang ada orang yang dibacakan ayat Quran kepanasan. Jika orang dibacakan ayat Quran kepanasan karena tempatnya yang panas, apakah ini termasuk kesurupan? Astagfirullahaladzim. Itu normal, kalau panas apa? Normal lah, Masya Allah. Salam Ustaz, apa yang dimaksud lahir di atas fitrah? Fitrah itu allati fataran nas 'alaiha, yang Allah tabiatkan manusia itu di atasnya. Maksudnya di atas akidah, pemahaman yang lurus dan keyakinan yang lurus. Anak kecil, Pak, nggak usah antum ajarin apa-apa, tanyakan di mana Allah. Mereka jawab apa? Di atas. Anak pernah nanya Khalid waktu itu masih umur sekitar 3 tahunan. Dia udah kenal Allah, Pak. Anak sering bawa dia ke masjid. Bahkan sampai di sini pun anak beberapa kali bawa. Lagi ngajar anak bawa ke masjid. Dia kenal. Ini faedah besar, Pak. Anak mau sampaikan juga. Sampai sekarang Khalid tuh nggak pernah, Pak, main di masjid di mana sebagainya. Ada beberapa ikhwan anak nasihatin, jangan Pak, anak antum nakal, antum biarin di masjid. Tak boleh. Kenapa? Ini rumah siapa? Allah. Kalau kita bertamu di rumah orang saja, anak kita nakal, kita akan mengatakan, nak jangan nakal. Lah gimana di rumah Allah tuh biarkan saja? Anak bilang, nasihati. Ustaz, tapi anak-anak nakal. Anak nakal kapan salah? Dibilangin, dikasih tahu. Makanya anak sampaikan, itulah Pak pentingnya kita itu untuk bawa anak ke masjid sebelum kenal main. Tapi kapan udah kenal main, nanti mainnya di mana? Masjid. Jadi bawa dari kecil, Pak. Nah, apalagi Pak kalau udah dibawa dari kecil, nanti dia tahu siapa Robnya, siapa Allah tuh tahu, dia paham. Dibawalah ke masjid. Sering anak bawa ke masjid. Sholat. Dia tahu sholat Pak. Anak pernah waktu itu lagi ke Palembang. Anak tarawih di Palembang. Waktu itu ada kajian buka puasa bersama, anak ke Palembang. Si Khalid ini kenal siapa Allahnya, siapa Allah, siapa Tuhannya, gitu loh. Jadi dia ikut bersama kaum muslimin rapat di soft pertama, soft awal. Anaknya sama santri, main nggak Khalid? Enggak, Ustaz, alhamdulillah. Bagus dia, bagus sampai akhir Ustaz. Udah. Nah, anak Pak, coba tanyakan, nggak usah diajarkan di mana Allah. Umur 3 tahun tanyakan, nak, Khalid kan sholat ini kan Khalid kan gara-gara patuh sama Allah, taat sama Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah tuh di mana? Atas, kata dia. Loh, kok Khalid tahu? Diam dia. Dia nggak jawab lagi habis itu. Loh, di mana Khalid tahu? Diam habis itu dia. Tapi dari awal dia udah ngomong Allah di mana? Kalau antum Pak nggak percaya, coba tanyakan. Tanyakan yang masih kecil, jangan yang sudah besar terkontaminasi. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada nggak? Ada. Oh Ustadz, anak-anak udah besar semua. Buat lagi. Apa? Buat lagi. Nanti umur 3 tahun tanyakan. Naam, sahih. Yaitu fitrah. Jadi fitrah itu akidah lurus. Akidah apa? Lurus. Nggak usah diajarkan apa-apa. Dia tahu Pak, mana hal mana haram itu tahu. Dari fitrah dia aja. Salam afan Ustaz, di luar tema. Apakah benar Ustaz pada jam 4 subuh ketika ayam berbunyi, apakah ada malaikat yang turun? Bukan cuma jam 4 saja. Di siang juga sama. Nggak terikat dengan jam 4 subuh. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza sami'tum siyahat dika, kalau kalian mendengarkan kokokan ayam, fas'alullaha min fadli, maka minta kepada Allah keutamaan Allah, minta rezeki, minta ilmu, minta harta. Sama siapa? Allah, minta semuanya.
Kenapa? Fa innaha ra'at malaka, karena ketika itu ayam sedang lihat apa? Malaikat. Kapan kita berdoa ya Allah? Ayam kukuruyu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Malaikat kan lewat, dibawa sama malaikat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, diangkat doa kita. Maka minta. Enggak cuman jam 4 subuh. Tapi kenapa ayam sering kokoknya jam 4 kebanyakannya? Karena memang malaikat itu turunnya di waktu kapan? Subuh, tengah malam sampai subuh tuh banyak malaikat keliling. Sampai Allah berfirman, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Quran, salat subuhnya itu disaksikan oleh banyak para malaikat. Turun semua Pak, para malaikat turun semua. Bahkan bukan cuma malaikat, Robnya malaikat pun turun. Tapi ke langit apa? Dunia. Sepertiga malam terakhir. Makanya banyak ayam-ayam itu berkokok. Nah, di situ orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kayak gitu kita pelihara ayam sajalah. Biar tahu kapan malaikat lewat. Oh, pelihara nggak ada masalah, Pak. Anak dulu punya banyak ayam. Sampai 25 ayam mana, lebih pun. Jadi tiap pekan tuh makan, tiap bulan tuh makan bersama santri, bakar. Dari ayam gantilah ke kambing. Ya Allah, lama Pak perputaran itu. Nyembelih satu kambing ngasilkan lagi lama. Sebenarnya pengen ayam, tapi sekarang nyoba ke kelinci. Sekarang lagi kelinci coba. Menghasilkan nggak? Karena ayam sudah ada Ustaz Ammar, tinggal makan punya Ustaz Ammar kan gitu. Ana mau coba yang lain gitu. Jadi memang na'am sahih. Antum mau melihara ayam untuk berdoa, fadhol antum berdoa sama Allah. Nah, dulu bahkan ana itu beberapa kali Pak, istilahnya narik kursi, bawa kursi ke kandang ayam memang. Dulu tuh memang letakkan di depan ini, mau memperhatiin aja gimana kondisi ayam tuh, ana masih penasaran. Makanya antum tahu nggak ada istilah buta ayam? Tahu nggak istilah buta ayam? Kapan buta ayam itu? Waktu sore kan, senja kan. Malam itu ayam nggak bisa lihat Pak. Antum nangkap ayam aja masuk ke kandang, mereka nggak bisa lari, nggak bisa lihat. Tapi kenapa mereka bisa berkokok nggak ada cahaya sama sekali? Karena malaikat tuh terang, terciptakan dari apa? Cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Saking terangnya Pak, yang ayam tuh buta nampak sama ayam. Naam sahih. Itu wallahi sahih. Antum nangkap ayam masuk ke kandang, dia tetap nangkring gitu aja Pak. Antum ambil aja, nggak usah. Antum ambil aja gini Pak, dapat ayam itu. Dapat ayam itu. Tapi kalau siang Pak, jangan coba-coba. Ayam jago pula atau mau tangkap. Tapi santri kita Pak, suruhlah nangkap ayam siang-siang, dapat masya Allah. Jadi pernah beberapa waktu kemarin, jadi ustadznya nyuruh, antum ambil ayam, khudh dajaja, kam ustaz, khudh thalatha. Pak, masya Allah, suara ayam tuh kuk lari Pak, tapi dapat, bisa santri dapat 3. Ya Allah, sama santri lah, dapat 3 siang-siang Pak. Masya Allah. Tapi istilahnya, ana ingin sampaikan, walaupun istilahnya buta ayam itu di malam hari, tapi mereka bisa melihat siapa? Malaikat. Saking terangnya malaikat. Naam sahih Pak, saking terangnya apa? Malaikat. Allah alam bisawab. Habis waktu kita. Satu lagi. Salam Ustaz, afwan, apakah ada hukum isbal tangan? Ada. Usahakan jangan. Kata para ulama, isbal tangan tuh di kuk sini. Jadi afwan, kok di kuk. Di sini Pak apa? Kuk ini yang normalnya. Tapi di sini di ujung jari itu jangan. Apalagi lebih itu jangan. Walaupun tidak ada hadis spesifik, tapi dikiaskan kepada kaki. Kenapa? Itu merusak penampilan. Pak, kapan anak ngisi kajian, Pak, tangan anak kayak gini, jatuh nggak wibawana? Antum lihat gimana anak kayak gini ngisi kajian? Hah? Kan nggak enak kan Ustadz kayak gitu Ustadz. Ya, antum ragu mau duduk sama anak. Itu hukum isbal tangan ada. Sama juga di imamah. Kata para ulama, imamah tuh kalau bisa sampai di pantat ini Pak, terakhir di dubur nih. Kan ada yang tulang ini, itu di akhir. Jangan di bawah lagi. Itu jangan. Hukum isbal wanita ada wanita nggak boleh isbal Pak wanita. Tapi isbalnya wanita maksimal itu Pak lewat dari satu hasta dari mata kaki. Kan kata Nabi kita SAW nggak boleh laki-laki ataupun perempuan isbal, nggak boleh. Kata sahabat, ya Rasulullah, gimana kaki kami?
Apa kata Nabi SAW? Yurkhina shibran. Oke, panjangkan 1 jengkal. Ya Rasulullah, idan in kasyafat aqdamuhunna. Kalau 1 jengkal nampaklah kami jalan. Kata Nabi kita SAW, yurkhina dira'an wala yazidna alaih. Boleh tambahkan 1 hasta, enggak boleh lebih dari itu. Nah, wanita yang kalau kapan nikahan panjang tuh Pak sampai digotong, tahu itu? Isbal enggak itu? Isbal. Jadi wanita juga ada isbalnya. Jadi seperti itu. Allah alam bisawab. Nah, untuk ini waktu kita sudah habis. Ana afwan 'alal itala. Ana minta maaf kalau udah terlalu panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.